warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Majasa 4, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Majasa 4. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul di SDN Majasa 4 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Ketiga kalinya saya di sini sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan Mares Guru Penggerak. Acara yang ketiga, pemaparan inti. Acara yang keempat, tanya jawab strip penutup. Marilah acara di pagi hari ini kita buka dengan bacaan umul kitab. Liridho'i ta'ala al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua, menyanyikan Mares Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Acara yang ketiga itu sambutan dari
Ibu Kepala Sekolah SDN Maja Sempat, kepada Ibu Rilis Sulistoro di SPD disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita ucapkan kepada Allah karena pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif oleh Bu Asfiro, Sarjana Pendidikan dari SDN Maja Sempat, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ngawi dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam, marilah kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak Ibu guru dan yang berbahagia, Bu Asfiro yang luar biasa sekarang sedang melaksanakan pendidikan calon guru penggerak. Kita sebagai kawan, partner kerja maupun teman selalu mendukung dan selalu berusaha membantu apapun yang Bu Biro inginkan dari kita. Khususnya saya juga kepala sekolah di sini sangat berbangga dan berbahagia. Saya ucapkan sekali lagi semangat kepada Bu Biro dengan semangat guru penggerak, bergerak, tergerak dan menggerakkan. Dan semoga Bu Biro sebagai calon guru penggerak ini memotivasi teman-teman semua untuk menjadi guru penggerak yang selanjutnya. Untuk harapan saya dan teman-teman dari SDN Maja Sempat, semoga Bu Biro dalam pelaksanaan ini selalu bersemangat, tetap sehat, dan melaksanakan tugas dengan bahagia, dan kita semua tetap selalu mendukung dan sekali lagi membantu Bu Biro. Saya ucapkan selamat kepada Bu Biro dan saya mohon Bapak Ibu guru dalam pelaksanaan ini nanti kita mendengarkan dan kita nanti bisa melaksanakan apapun yang diinginkan, yang intinya nanti untuk siswa dengan adanya guru penggerak yang berpihak kepada siswa, siswa-siswa menjadi bahagia seperti tuntutan dari Gajah Dewantoro, sekolah itu adalah taman siswa. Taman adalah tempat bermain. Jadi siswa dalam keadaan yang sehat, taman itu sesuatu yang indah. Kalau dalam keadaan bahagia, sehingga anak mendapatkan ilmu dan menerima ilmu dengan bahagia, tidak mengalami tekanan mental apapun, sehingga bisa menerima ilmu dengan baik dan senang. Saya kira cukup sekian. Saya ucapkan selamat kepada Bu Biro untuk tetap semangat menjadi calon guru penggerak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu pemaparan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Asfiro SPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu Guru dari TK dan SDN Maja Sempat karena sudah berkenan berhadir di ruangan ini. Di sini adalah tugas saya, tugas akhir pada modul 1.4 yaitu tentang aksi nyata berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Ngawi. Kita sebelum memaparkan tentang budaya positif, kita harus tahu yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Sebagai guru, kita harus ngarso sung tulodo. Di depan kita harus memberi contoh. Mat yo mangun karso. Di tengah kita harus memberi gagasan atau ide-ide. Dan Tut Puri Handayani di belakang kita memotivasi atau mendorong murid-murid kita.
Guru diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun, dan sekolah ini adalah lahan kita. Kita sebagai petani harus mengolah lahan kita supaya menjadi subur, dan peserta didik itu sebagai biji. Diibaratkan peserta didik sebagai biji. Kalau kita menyemai biji, merawat biji tersebut, akhirnya tumbuh menjadi tanaman yang berkembang dan tumbuh menjadi tanaman yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Jadi kita sebagai guru itu harus membimbing, menuntun, dan mengarahkan kepada anak didik kita supaya menjadi pribadi yang mandiri, kritis, bertanggung jawab. Untuk budaya positif, yaitu penerapan budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Kita sebagai guru berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku yang kita harapkan. Budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu yang pertama ada 6 poin. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sudah tahu lagunya Profil Pelajar Pancasila ya? Coba kita nyanyikan bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah tujuan pendidikan kita. Next. Di dalam konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, modul 1.4 pada pendidikan calon guru penggerak itu ada 7 poin yang saya pelajari dan harus saya imbaskan ke Bapak Ibu guru semua. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, yang keempat kebutuhan dasar, kelima posisi kontrol restitusi, keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey mengatakan, bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas, tentang kenyataan. Selanjutnya, yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin banyak orang yang memaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan, serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Kita sebagai guru mestinya sudah mengerti apa itu disiplin. Pasti semua berpikir kalau disiplin itu peraturan yang harus ditaati, yang harus dijalankan oleh anak didik. Itu disiplin menurut kita, kebanyakan para bapak ibu guru ya.
Sekarang menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dirinya atau dari luar dirinya. Menurut Diana Gosen menyatakan seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari pendapat kedua tadi, Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen, dapat disimpulkan bahwa murid yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tugasnya adalah membimbing siswa untuk memiliki disiplin diri yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Okay? Untuk yang ketiga yaitu konsep inti tadi, motivasi perilaku manusia. Diana Gosen menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi tersebut, dalam mewujudkan disiplin positif yang harus ditanamkan dalam diri peserta didik adalah motivasi yang ketiga, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Karena mereka akan memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau penghargaan. Jadi kita harus menerapkan di sekolah SDN Maja 4 ini yaitu nilai perilaku motivasi manusia yang nomor 3. Jangan kita memberikan imbalan atau penghargaan ataupun hukuman. Jadi kita harus menerapkan untuk menjadi peserta didik yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri tanpa mengharapkan penghargaan atau imbalan. Dan yang keempat yaitu kebutuhan dasar. Semua tindakan manusia di dunia ini pasti mempunyai tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebenarnya saat itu kita sedang memenuhi kebutuhan dasar, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir penguasaan. Dari kelima kebutuhan dasar tadi bisa dijabarkan. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kita untuk makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan yang kedua itu kebutuhan psikologis untuk mendapatkan kasih sayang, rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dari kelompok. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kebutuhan akan pilihan, mandiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arahnya dirinya. Dan yang keempat yaitu kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk rasa senang, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Pokoknya hati kita senang. Oke. Terus yang terakhir yaitu kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar oleh masyarakat. Dan yang kelima yaitu posisi kontrol restitusi. Sebagai guru kita harus mempunyai posisi kontrol restitusi. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum. Yang biasa dilakukan penghukum adalah
menghadik, menyakiti, menyindir, menendang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu membuat merasa bersalah. Yang biasa dilakukan dalam membuat merasa bersalah itu biasanya suka berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam, suka ngomong sendiri gitu ya. Terus yang ketiga yaitu posisi kontrol restitusi sebagai teman. Yang biasa dilakukan sebagai teman itu membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan yang keempat yaitu pemantau. Memantau, mengukur, menghitung kedisiplinan murid. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol restitusi sebagai manajer. Yang biasa dilakukan pada posisi ini, seseorang guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan solusi yang akan ditempuh untuk murid kita. Sebagai guru kita harus memiliki salah satu posisi kontrol restitusi yang dianjurkan oleh dunia pendidikan. Kita sebagai guru itu harus memiliki posisi kontrol sebagai pemantau dan manajer. Kita dilarang memposisikan kita sebagai penghukum, karena anak-anak itu adalah unik. Tidak boleh kita hukum atau kita kasih ceramah terus. Kita harus sebagai pemantau dan manajer. Dan kayak yang keenam yaitu keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan dan kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi kita sebagai guru itu di dalam kelas harus membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas yang ada konsekuensinya antara guru dengan murid. Misalnya kalau di dalam kelas 1 contohnya, kalau di dalam kelas 1 itu kalau ada guru muridnya yang rame, itu ada konsekuensinya tersendiri. Itu yang saya terapkan di kelas 1. Terus selanjutnya, cara membuat keyakinan kelas itu keyakinan kelas hendaknya bersifat abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupaya pernyataan-pernyataan universal. Dan yang ketiga, keyakinan kelas hendaknya mudah diingat murid-murid kita. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima yaitu semua warga sekolah, warga kelas berkontribusi dalam pembuatannya antara guru dan murid. Tidak hanya berpihak pada guru saja. Guru harus begini, itu salah. Yang seharusnya kita harus bersepakat atau mempunyai kesepakatan antara guru dengan murid. Dan yang terakhir yaitu meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Dari tahun ke tahun kita harus tinjau kembali dan dapat diperbarui, atau yang baik digunakan, yang jelek kita tinggalkan. Dan yang terakhir yang ketujuh yaitu segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu yang pertama yaitu menstabilkan identitas, bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Yang kedua, memfasilitasi tindakan yang salah. Pada langkah ini kita perlu memahami kebutuhan dasar murid dan memahami alasan mereka berbuat kesalahan. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan ketika identitas sukses dan tindakan yang salah telah tervalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang kita inginkan atau yang dia inginkan. Ini contohnya segitiga restitusi. Bagian yang bawah yaitu menstabilkan identitas, sebelah kiri validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dengan menstabilkan identitas, kita perlu, kamu tentu punya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dengan validasi tindakan, kamu tentu punya alasan-alasan mengapa anak tersebut melakukan kesalahan.
Setelah itu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati dan apa yang menjadi orang yang menjadi seperti apa ke depannya bagi murid kita selanjutnya. Itu contoh kasus di kelas 1 yang pernah saya rekam. Monggo dilihat. Nah, itu contoh kasus di kelas 1 untuk segitiga restitusi. Selanjutnya itu penerapan segitiga restitusi. Sinyalnya nggak ada. Mohon maaf karena sinyal jadi muter-muter terus. Keluar-keluar ya. Ini Mas Bagus sama Mas Zul tahu saya panggil di sini. Tahu. Tadi di dalam kelas perbuatannya Mas Zul sama Mas Bagus salah apa enggak? Salah. Kenapa kok salah? Lari-lari di dalam kelas saat pelajaran itu perbuatannya yang salah. Bilangnya kenapa kok lari-lari saat pelajaran? Bermain kejar-kejaran. Nanti kalau bermain kejar-kejaran, semuanya tidak boleh bermain di dalam kelas waktu pelajaran itu diam di dalam posisinya sendiri terus mendengarkan, memperhatikan ajarannya dulu ya. Terus keyakinan kelas 1 tahu nggak? Bagaimana keyakinan kelas? Nggak boleh lari-lari sebenarnya. Sudah tahu. Jadi kalian berdua orang udah keyakinan kelas ya? Iya. Nanti jangan diulangi lagi ya. Iya. Terima kasih. Alhamdulillah, itu tadi pemaparan tentang penerapan budaya positif yang telah saya pelajari pada paket modul 1 tentang aksi nyata tugas saya terakhir sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Dimohon kepada Bapak atau Ibu Guru bisa memberikan masukan atas pemaparan inti dari Ibu Asbiro SPD tentang berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Monggo Bapak Ibu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asiro tadi menyebutkan keyakinan kelas. Di keyakinan kelas ini tentunya dari kelas 1 sampai kelas 6 itu pastinya berbeda nih. Tadi Bu Asiro hanya menyebutkan keyakinan kelas. Mungkin bisa memberikan contoh kalau di kelas 1 itu contoh keyakinan kelasnya apa gitu, karena kan mungkin kalau saya kan di kelas 4 Bu, jadi keyakinan kelas di kelas 1 sama kelas 4 itu berbeda, mungkin bisa buat apa yang namanya perbandingan. Kalau di kelas 1 seperti ini, kalau di kelas 4, 5, 6 mungkin berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan Bu Yuli, bahwa
minta contoh keyakinan kelas di kelas 1. Untuk keyakinan di kelas 1 itu yang pertama, saya itu saling menghormati. Tidak boleh mengejek satu dengan yang lain atau teman yang satu dengan yang lain. Yang kedua, menjaga kebersihan. Setiap masuk kelas sebelum berdoa itu selalu saya terapkan. Anak-anak itu melihat di dalam lacinya itu ada kotoran apa tidak. Kalau ada kotoran, selalu setiap hari itu saya terapkan untuk mengambil kotoran itu dan dibuang di tempat sampah. Yang ketiga, keyakinan kelas bagi saya, di kelas saya itu tidak boleh bermain atau kejar-kejaran saat jam pelajaran atau saat guru menjelaskan pelajaran atau materi pelajaran. Dan yang terakhir, keyakinan kelas di kelas 1 itu selalu mengerjakan atau melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Misalnya Senin siapa harus mengerjakan. Kalau belum mengerjakan sebelum jam pelajaran, saya pasti harus menyuruh anak tersebut melaksanakan piket di dalam kelas, menyapu atau yang lain. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Namun tentu ini sedikit bertanya, ini tentang posisi kontrol, 5 posisi kontrol restitusi tadi. Ini yang pertama, dampak dari penghukum. Itu kan tentunya menghukum itu sesuatu yang berkonotasi negatif gitu. Itu pasti ada dampak-dampaknya. Mungkin bisa dijelaskan dampak dari seorang guru yang menghukum muridnya itu berdampak seperti apa? Terima kasih kepada Pak Heri bahwa 5 posisi kontrol itu yang pertama yaitu sebagai penghukum atau hukuman. Sebagai guru itu tidak boleh memberi hukuman atau penghukum sebagai penghukum. Karena apa? Nanti dampaknya akan terjadi pada psikis anak. Anak menjadi rendah diri, dendam kepada gurunya, terus menjadi anak yang belajar atau menyembunyikan kesalahannya. Dampak psikisnya jangka panjangnya itu tidak baik kepada anak. Jadi kita sebagai guru jangan hanya menghukum aja, tetapi kita harus sebagai pemantau dan manajer. Kita dilarang menjadi guru yang hanya menghukum kepada anak, itu dampaknya sangat tidak baik kepada psikis anak. Terima kasih. Mungkin ada yang ditanyakan lagi? Monggo, Bapak Suparman. Ya, terima kasih kepada Bu Viro sebagai peserta guru penggerak. Seperti apa yang telah dikatakan oleh Bapak Biasa Mentoro, ini saya hanya menyarankan, memberi saran kepada penjenengan semua. Suatu contoh apa yang dikatakan oleh Bapak Biasa Mentoro, yaitu guru itu sebagai engarso sodrodo emadyo bangkarso tuturi handayani. Dan apalagi di era globalisasi sekarang ini. Maka dari itu setiap periode, setiap saat, setiap perubahan pemerintah mengadakan perubahan kurikulum, sehingga kita harus mengikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Karena kita tidak bisa, kalau kita tidak bisa mengikuti program-program dari pemerintah, apalagi di dunia globalisasi, di dunia IT yang sekarang ini berkembang, Indonesia akan tetap ketinggalan zaman. Maka dari itu anak-anak kita sebagai pendidik ini calon-calon generasi penerus bangsa. Ya. Kepada Bu Viro ini sebagai peserta guru penggerak, saya mengakui senang sekali ya Pak, dan nanti mudah-mudahan diberi atau teman-teman yang masih timur, yang masih muda ikut, karena seperti ini mengikuti perkembangan zaman, mengikuti globalisasi sesuai dengan harapan-harapan yang kita harapkan. Berbeda dengan zaman dahulu,
guru itu hanya sebagai pengajar, hanya sebagai diktator setengahnya. Karena ini sudah ada perubahan, kalau kita nggak mengikuti perubahan, maka Indonesia akan ketinggalan juga. Hal yang wajar, dan masukan saya mudah-mudahan kepada teman-teman, karena kalau saya mendengar dari acara dari ini tadi, apa itu budaya positif, bagus sekali. Karena arah kedepannya mendidik anak kita menjadi kritis dan juga bertanggung jawab. Seperti pendidikan yang saya mendengar membaca di Jepang, arahnya itu seorang anak itu sesuai dengan karakternya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan minat bakat anak. Calon-calon penjenengan ini kemungkinan arahnya seperti itu, kalau saya mau menyikapi dari hasil penjenengan. Itu masukan saya, dan sekali lagi kepada penjenengan sebagai peserta guru penggerak, saya jujur jempol, arah kedepannya cukup cerah, cukup bagus, dan menjadi promotor dari pendidik-pendidik yang baik. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tadi menyambung dari Pak Parman, itu menurut Kiai Haji Dewantara, yaitu guru sebagai penuntun anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alamnya. Ya betul seperti yang dikatakan Pak Parman tadi, kita harus juga bisa menuntun anak sesuai kodratnya. Sekarang kan era digitalisasi, kita harus juga bisa menuntun anak ke arah yang era modern, digitalisasi tadi. Dengan demikian anak tidak akan ketinggalan. Anak sesuai dengan zamannya, zaman sekarang ya harus sesuai dengan zaman sekarang. Dan yang tidak lupa itu anak dituntun sesuai dengan alamnya, dengan budayanya, sehingga kita tidak melupakan budaya-budaya yang ada di sekitar sekolah tersebut, tidak melupakan lingkungan budaya yang ada di sekolah tersebut. Dan tadi ini ada filosofi Kiai Haji Dewantara, ing ngarsa Suntulodo, ing madya mangarsa kemudian ini. Yang pertama, ing ngarsa Suntulodo itu kita menjadi panutan ya. Yang simpel saja, kita sebagai guru harus memberi panutan yang positif kepada siswa-siswa kita. Contohnya, kita datang lebih awal, kita berperilaku yang baik, itu bagi saya itu sudah sebagai panutan yang baik, tidak usah aneh-aneh, sudah menjadi panutan. Dan yang kedua, yang madya mangarsa, kita sebagai pendidik di era milenial harus memiliki ide-ide kreatif sebagai bahan pembelajaran untuk murid-murid kita. Yang ketiga, itu yang Dayani, yaitu sebagai pendorong. Kita harus bisa memberikan motivasi yang lebih kepada anak didik kita, sehingga anak didik itu termotivasi untuk terus belajar, sehingga tercipta itu pembelajaran sepanjang hayat yang seperti slogannya sebagai merdeka belajar gitu. Merdeka belajar itu kan slogannya belajar sepanjang hayat. Ya mungkin masukan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa pemaparan dari Ibu Asfiroh yang menjelaskan dan memberikan masukan cara belajar yang baru yang sebenarnya sudah lama. Kita zaman saya dulu, guru memang perlu memberikan didikan yang nilainya dengan kekerasan, dalam artian biasanya anak kalau dipukul itu mesti manut. Zaman dulu, gitu. Boten kula piyambak 5 kali 5. Diubarai iso-iso. Nanti kalau tidak bisa, aku ditutup mesti bisa. Tetapi untuk sekarang, karena kita kembali lagi ke bapak pendidikan kita yang sangat bijaksana
Dan apapun yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantara tahun dulu, sekarang baru kita lakukan hal itu benar. Sudah banyak teori pendidikan yang kita lakukan, tetapi intinya adalah Ki Hajar Dewantara yang sudah dijelaskan oleh Pak Heri Sunarwan. Terima kasih, sudah luar biasa juga. Tepuk tangannya, mohon. Terima kasih. Itu memang kita menjadi guru sesuatu yang berat. Kalau kita menjadi guru sesuai dengan yang ideal, gitu. Dicontoh itu tidak mudah. Saya sendiri juga belum siap untuk dicontoh. Karena apapun anak itu yang dilihat adalah nyata. Untuk anak-anak kelas bawah, kelas 1, 2, dan 3, itu masih terbiasa sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dirasakan seperti di TK. Kalau penjenengan 5 kali 5 itu pada waktunya 1 ditambah 1. Kalau kita membawa pulpen, iki 1 tambah 1 2. Tapi kalau pembelajarannya tidak menggunakan alam nyata, anak juga sulit. Di era milenial yang kemudian ini dunia baru, mau tidak mau harus berbasis informasi, menggunakan laptop, HP. Kadang kita, khususnya saya, itu lebih pintar anaknya daripada ibunya. Karena saya termasuk generasi alam tua. Anak-anak sekarang itu sudah bermain gadget menjadi kebutuhan. Saya tanya secara jujur pada penjenengan dan saya sendiri. Kalau bangun tidur, yang dilihat apa, Bu? WA-nya neng piro, sing ngebel aku ke sopo, kan gitu. Ini juga kepada siswa. Dengan adanya platform pembelajaran oleh guru penggerak ini, ada toh tempatnya yang nanti diisi sehingga anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan HP buka, oh guruku ada model pembelajaran baru. Yang selanjutnya hubungannya dengan judulnya pada pagi hari ini tentang keyakinan belajar itu menurut saya, mungkin nanti kurang tepat, bahwa Bu Biro ini nanti diluruskan. Itu kesepakatan bersama di dalam satu kelas yang wajib dilaksanakan oleh yang membuat kesepakatan. Contohnya kalau tadi dijelaskan Bu Biro, tidak boleh bermain di dalam kelas, sehingga nanti tidak ada namanya sanksi karena kita tidak boleh menghukum. Karena dengan dihukum nanti akan membekas di dalam hati menjadi orang-orang yang jahat ke depannya. Karena ada sifat untuk aku kudu balas dendam. Sehingga di sini tidak boleh. Maka untuk apa Mas Adi? Restitusi. Tolong dibukakan itu. Untuk yang keempat, kita hanya sebagai pemantau tapi bukan mutlak mengikuti tok. Sebagai manajer pemimpin dalam hal ini memimpin pembelajaran siswa diarahkan ke yang benar. Kita di dalam konsep baru, guru merupakan yang menghamba kepada siswa. Jadi kita melayani 100% dengan jiwa raga kita, dengan ikhlas itu memang sulit. Kalau ngomongnya gampang, tetapi menghamba kepada siswa itu ya tidak mudah. Wong siswa itu mempunyai keunikan yang masih beragam. Ini tidak tunggu para nisbah. Nah, saya mohon penjelasan kepada Bu Viro untuk keyakinan kelas tinggi untuk kelas 4, 5, dan 6 itu sudah tidak lagi tentang kedisiplinan seperti kelas 1, 2, dan 3. Yang saya tanyakan di sini, apa boleh ada keyakinan kelas di kelas atas? Contohnya tentang proses pembelajaran. Umpamanya, anak-anak materi sekarang ini tentang perkalian. Setelah ibu nanti menyelesaikan penjelasan menggunakan laptop, ada pertanyaan-pertanyaan yang harus diisi.
bisa diskusi atau mandiri. Itu membuat keyakinan kelas, contohnya umpamanya 1 harus jujur, 2 tidak boleh nyontek, 4 harus mandiri. Nah, ini pertanyaan kami ini apa boleh dilakukan? Nah, nanti kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang terbagus itu bagaimana bila pada kenyataan anak-anak melaksanakan tugas tadi ada yang melanggar dari keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan kelas. Saya kira cukup sekian, terima kasih, mohon penjelasannya. Terima kasih kepada Ibu. Mengenai keyakinan kelas atas, kelas 4 atau 5, 6 tentang ada yang menyontek, ada yang jujur, harus jujur itu tadi ya. Menurut saya itu harus sesuai dengan kebajikan universal atau kesepakatan antara wali kelas 4, 5, 6 dengan muridnya. Kalau kesepakatannya seperti itu, kalau ada konsekuensi dengan kesepakatan antara murid dan guru, konsekuensinya apa, itu boleh-boleh saja. Yang penting ada kesepakatan antara wali kelas dengan muridnya. Terus harus disesuaikan dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti tadi profil pelajar Pancasila tadi, kreatif, jujur, mandiri, dan bertanggung jawab dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu, Bapak Ibu. Terima kasih, jawabannya luar biasa. Tepuk tangan kepada calon guru penggerak. Terima kasih, jawabannya sangat memuaskan saya. Terima kasih. Ini saya mau mengajak kalian untuk bergerak, ya. Kalau kemauan berdiri agar tidak jenuh. Ajak Bapak Ibu guru. Kita nanti gini permainan. Ayam panggang, Pak Datuk, tangannya dipinggang, lututnya ditekuk, bergoyang, gitu deh. Kita mulai. Contohnya di mana? Contohnya di tengah. Oh, wis tak elek ning. Kita mulai, deh. 1, 2, 3. Ayam panggang, Pak Datuk, tangannya dipinggang, lututnya ditekuk, bergoyang. Sekali lagi, deh. Sekali lagi. Ayam panggang, Pak Datuk, tangannya dipinggang, lututnya ditekuk, bergoyang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk acara di pagi hari ini dari Bu Aswira PD tentang pemaparan ini berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Acara yang kelima yaitu penutup. Marilah acara di pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.